Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi jama'ana ala hubbi sayyidina Muhammad wa ala hubbi ma yuhibbu sayyiduna Muhammad wa man yuhibbu sayyidana Muhammad wa man ahabba sirata sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabi sayyidina Muhammad wa ala azwaji sayyidina Muhammad wa ala ansari sayyidina Muhammad wa sallim taslima katsira amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi khairi wasiyah allamana sayyiduna Muhammad taqwallahil ahadis samad fahiya tariqul jannatil muakkad. Faqad qala Allah ta'ala ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Sungguh kemuliaan manusia itu bukan terletak di banyaknya harta dan kekayaan, bukan dari golongan konglomerat, bukan juga dari yang cantik jelita atau tampan rupawan. Kemuliaan manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala juga bukan karena berasal dari keturunan bangsawan, bukan karena memiliki pangkat jabatan dan kedudukan yang tinggi, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan bahwa kemuliaan seseorang itu tergantung kepada ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara kamu sekalian adalah orang yang bertakwa di antara kamu. Surat Al-Hujurat ayat 13. Ikhwati fillah, oleh karenanya marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala yang dilarangnya. Ikhwati fillah, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Saat ini kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan di mana manusia termulia akhlaknya dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia sempurna pilihan Allah, manusia paripurna pilihan Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah basyarun la kal basari, seorang manusia namun bukan seperti manusia biasa. Dari segi kelahirannya saja bisa kita ketahui bahwa beliau adalah seorang yang sangat istimewa, diistimewakan oleh Allah, dikhususkan oleh Allah, diagungkan oleh Allah, dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sang Nabi kecil lahir, maka keberadaannya adalah tatkala beliau keluar dari perut ibunya, dia tersungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah manusia lain, adakah bayi-bayi lain di dunia ini, baik setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maupun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang lahir dalam keadaan tersungkur sujud kepada Allah? Jawabannya tentu saja tidak ada. Ini adalah satu keistimewaan yang diberikan Allah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah tersungkur sujud kepada Allah, bayi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menengadahkan kepalanya ke langit, dan dari kedua matanya keluar sinar yang menerangi langit dunia. Masya Allah. Tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, patung-patung di Ka'bah semuanya roboh berantakan. Ada gereja di sekitar Ka'bah roboh rata dengan tanah. Ada api Majusi yang disembah oleh kaum Majusi ribuan tahun tiba-tiba padam seketika ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Ikhwati fillah rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah basyarun la kal basari. Beliau memang manusia seperti kita, tetapi manusianya tidak sama dengan kita semuanya. Ikhwati fillah, bahkan ketika beliau lahir,
ibunya Aminah melihat cahaya yang terang benderang, dan cahaya itu sampai di langit istana negeri Sam. Bisa kita bayangkan ikhwati fillah, Nabi Muhammad lahir di Mekah, cahaya yang dilihat oleh Aminah sampai ke negeri Sam, di mana negeri Sam itu hari ini menjadi negara Yordania, menjadi negara Palestina, menjadi negara Libanon, menjadi negara Suriah. Jadi bisa kita bayangkan, padahal jarak antara Mekah dengan Palestina, Mekah dengan Sam, Mekah dengan Yordania, Libanon itu berjarak tempuh kurang lebih 1.500 km. Ini jarak yang sangat luar biasa. Untuk memudahkan pemahaman kita, Khotib ilustrasikan bahwa jarak antara Jambi dengan Yogyakarta itu lewat lintas timur baru berjarak 1.355,2 km. Artinya apa? Semisal Nabi Muhammad SAW lahir di Jambi, cahaya yang dilihat oleh ibunya Aminah sampai ke Yogyakarta, bahkan lebih jauh lagi. Ini luar biasa, dan ini mengisyaratkan bahwa sang bayi kecil ini nantinya akan menjadi manusia pemimpin dunia, bahkan pemimpin akhirat. Ikhwati fillah rahimakumullah. Lalu apakah yang harus kita lakukan di bulan Maulid yang mulia ini? Yang padahal bulan Maulid ini sebenarnya Rabiul Awal. Rabi itu artinya musim semi, awal itu yang pertama. Jadi Rabiul Awal adalah bulan musim semi pertama. Ini sebenarnya bukan bulan mulia, bulan biasa-biasa saja. Tetapi Rabiul Awal ini menjadi bulan yang mulia karena telah dilahirkan seorang manusia yang sangat mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan Nabi Muhammad mulia karena berada di bulan mulia, tetapi bulan ini menjadi mulia karena lahirnya sang Nabi, sang manusia agung, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah rahimakumullah. Lantas apakah yang harus kita lakukan di bulan yang mulia Rabiul Awal ini? Paling tidak ada dua hal. Yang pertama, kita sebagai muslimin harus bergembira di bulan ini. Dalam Al-Quran surat Yunus ayat 58 Allah berfirman, "Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu." Kul, katakanlah, bifadlillahi, dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmat Allah, fabidzalika, dan dengan keduanya itu, yaitu dengan karunia dan rahmat Allah, falyafrahu, maka hendaklah mereka bergembira. Hadirin yang mulia, dan tidak ada rahmat Allah yang lebih tinggi dibandingkan dengan dilahirkannya dan diutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi ikhwati fillah, tatkala kita bergembira dengan lahirnya Nabi, ketika kita mengekspresikan kegembiraan kita dengan mengadakan peringatan Maulid Nabi, dengan memperbanyak sedekah makanan, dengan memperbanyak baca Al-Quran, dengan membaca sirah nabawiyah, dengan membaca biografi beliau, dengan mengadakan taujih kebaikan dan keagamaan, berarti kita itu sedang melaksanakan perintah Allah, surat Yunus ayat 58. Jadi gembiranya kita menyambut kelahiran Nabi Muhammad ini ada dalilnya. Bergembiranya kita, semaraknya kita mengadakan Maulid Nabi ini atas perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam surat Yunus ayat 58. Ikhwati fillah rahimakumullah. Sungguh kita mengadakan Maulid Nabi, kita membaca biografi beliau, itu semata-mata karena memang ada kerinduan yang membuncah di hati kita semuanya. Kita hanya semata-mata karena takdiman wa takriman wa mahabbatan
li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita lakukan bukan karena yang lain, tapi karena semata-mata kita mengagungkannya, memuliakannya, dan kita mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh para sahabat, "Kenapa berpuasa di hari Senin?" Maka jawab Nabi ketika ditanya para sahabat, "Kenapa engkau berpuasa hari Senin?" Rasulullah tidak mengatakan, "Oh, saya berpuasa di hari Senin karena pahalanya seperti ini, seperti ini. Saya berpuasa pada hari Senin karena keutamaannya begini dan begitu. Saya berpuasa di hari Senin karena fadilahnya luar biasa." Rasulullah tidak menyampaikan itu. Tetapi kenapa engkau berpuasa di hari Senin ya Rasulullah? Jawabannya adalah dzaka wulidtu fi, karena di hari Senin itu saya dilahirkan. Jadi Rasulullah itu sangat memperhatikan hari kelahirannya dengan berpuasa. Maka sudah menjadi sunnah bagi kita untuk mengikuti jejak beliau, senang dengan kelahiran beliau, dengan berbagai macam melakukan kebaikan-kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan, "Aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya shalah." Orang-orang yang paling dekat denganku di hari kiamat nanti adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmidzi, dan kedudukan hadis ini adalah hadis hasan. Ikhwati fillah rahimakumullah. Maka yang pertama kita harus bergembira, dan yang kedua kita harus memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah saja bersolawat kepada Nabi. Ihwati fillah, malaikat saja bersolawat kepada Nabi. Lalu bagaimanakah kita enggan untuk memperbanyak solawat? Harusnya sebagai orang mukmin, sebagai umatnya, kita atas perintah Allah juga harus senantiasa memperbanyak membaca solawat. Dengan bergembira atas kelahirannya Nabi, dengan semangatnya kita membaca solawat kepada beliau. Semoga kita semuanya dijadikan oleh Allah sebagai hambanya yang bisa mengamalkan sunnah-sunnahnya, kemudian kita dianggap sebagai umatnya, nanti di hari akhir kita mendapat syafaatnya, dan yang terakhir semoga kita bisa selamat dunia akhiratnya, dan semoga kita bisa berkumpul dengan beliau serta bisa menatap wajah mulia beliau sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.